Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kisah atau cerita romantis yang part 2 ya. Yang belum nonton part satunya silahkan nonton part satunya agar ceritanya itu lebih nyambung. Oke, kita lanjut ya. Cerita part 2 dari yang berjudul Kupinjam Suamimu. Sore itu di sudut sebuah kafe bernuansa Itali, seorang perempuan yang bernama Bulan menunggu Bayu. Menyeruput segelas cappuccino dingin sambil matanya sesekali menyapu keluar jendela. 4 potong sirip bruschetta yang tadi dipesannya pun sudah ludes disantap. Namun tak juga dilihatnya sosok yang dinantinya. Mulai kesal Bulan, untunglah beberapa menit kemudian pesan singkat dari Bayu masuk. Sudah dekat, maaf, tadi keluar kantor agak lambat. Begitu katanya. Selang seperempat jam setelah itu, mereka pun telah duduk berhadapan. Bayu memesan minuman yang sama dengan yang dipilih Bulan. Kamu gak pesan makanan? Tawar Bulan. Bayu menggeleng. Masih agak kenyang. Tadi makan siang agak terlambat, jawabnya, sambil meletakkan ranselnya di atas meja. Matanya setelah itu justru sibuk mengamati perempuan di depannya dari atas ke bawah sambil tersenyum nakal. Lain kau sekarang, katanya. Terkekeh Bulan mendengarnya. Loh kenapa? Terlihat lebih kurus dan lebih cantik, jawabnya yang diikuti dengan derai tawa kencang. Bayu pun ikut terbahak. Awal yang baik memulai pembicaraan, pikir Bulan. Suasana yang tadinya dikira akan kaku karena sudah sekian lama ia tak bertemu dengan suami sahabat karibnya ini, ternyata tak terjadi. Sudah 3 tahun lebih kalau tak salah, sejak Mega membawa Bayu ke rumahnya, mengantarkan undangan perkawinan mereka kala itu. Wajar jika Bulan sempat khawatir apa yang diamanatkan padanya akhirnya gagal. Akan lancar sepertinya misiku, ujar si Bulan dalam hati. Namun perkiraannya salah. Susah betul meyakinkan laki-laki itu untuk menerima istrinya kembali. Dianggapnya semua tingkah dan penyesalan yang diperlihatkan istrinya itu hanya kepalsuan saat ia akan kembali lagi kala perempuan yang sudah memberinya 1 anak itu kelelahan memakai topengnya. Ho 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 ho. Paham betul Bulan akan perasaan itu. Tak jauh lebih baik dari yang ia alami. Hidup dalam kepalsuan yang kurang lebih sama. Pengkhianatan dan rekayasa mimpi-mimpi dalam keterkurungan sebuah sangkar besi yang dinamakan perkawinan. Berakhir dengan terbongkarnya maksud dan tujuan Surya menikahinya dahulu yang tak pernah terbayangkan olehnya. Lalu tersadar telah membuang sekian belas tahun penuh pengorbanan tanpa pernah ada hitungan. Pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah ada, manakala pada akhirnya Bulan tahu bahwa keberadaan dirinya ternyata dinilai sebatas materi saja. Mungkin akan lebih baik baginya melihat Surya berselingkuh dengan 1000 wanita, daripada setelah sekian lama dirinya baru terbuka matanya bahwa Surya
menyandingnya sebagai istri hanya karena harta. Mengingat hal itu, seketika seperti ada yang terlepas sambutannya. Cerita kelam dari lubuk hati si Bulan pun bagai banjir bandang. Tumpah ruah membeludak diiringi isak tangis yang sudah tak terbendung lagi, tanpa bisa diredam. Terlalu lama semua kepahitan itu ia simpan sendirian, tanpa pernah ia bagi barang sedikit pada siapapun, walau hanya untuk sekedar meringankan pikiran. Sudah diingatnya lagi tugas yang diembannya, terkubur oleh hempitan beban yang menggerus ketahanan mentalnya. Saat itu yang tinggal hanyalah dirinya dan air mata. Melihat pemandangan melangsa di depan matanya, tangan kasar lelaki itu pun spontan menggenggam tangan Bulan yang sedikit gemetar, menahan emosi. "Sudahlah, sabar saja," kata Bayu, mencoba menghibur. Memang apalagi yang bisa Bulan lakukan selain itu? Menangis hanyalah melampiaskan sesaat yang membuang beban. Menjadikan butiran-butiran air mata itu sebagai tiang-tiang pembangun kekuatan dirinya untuk bangkit dari keterpurukan, bukan untuk memperlihatkan kelemahan. Terdiam keduanya setelah itu dalam hening, sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Lalu mata mereka pun saling beradu, satu sama lain mengerti apa yang dimau. Walau tanpa suara, hanya bahasa tubuh mereka yang saling berbicara. "Yuk," ajak Bayu. Tak perlu banyak kata, mereka pun keluar dari kafe itu, mencari sebuah tempat pelampiasan. Puaskan segala amarah, kegetiran, luka, dan ketercampakan. Dua orang dewasa dalam satu nasib, beradu salurkan energi negatif, mengamuk rasa dalam gelora sesaat tanpa cinta. Sisakan penuh kenikmatan dalam dekapan dosa. "Maafkan aku, teman," ucap Bulan lirih. Dalam ketelanjangan yang masih menyiksakan rengkuhan hangat Bayu di tubuhnya, pulas terlelap usai hasratnya terurai. Tak peduli ada keinginan yang masih menggantung tanpa penyelesaian. Sesuatu yang sudah sangat biasa Bulan terima dalam pendaman kecewa, kesepihakan, dan ketakajuhan atas apa yang ia rasakan. 8 bulan kemudian, Bulan lelah terjebak dalam kebohongan. Tak sanggup lagi ia menahan. Memang tak perlu diumbar, namun ia pun tak mau lagi menyimpan beban berat baginya. Walau disadarinya bahwa yang tahu hanya ia, Bayu, dan Tuhan. Memang belasan tahun yang lalu Mega pernah melakukan hal yang sama pada dirinya. Diam-diam belakangannya menjalin hubungan dengan Guntur, lelaki yang dulu ia harapkan bisa menjadi pelabuhan berakhirnya. Namun demi Tuhan, apa yang ia lakukan dengan Bara sama sekali bukan sebagai pembalasan, tapi karena tergelincirnya Bulan dalam kebodohan. Kebodohan akan pemuasan nafsu sesaat yang pada ujungnya sangat ia sesalkan. Dikirimnya sebuah pesan berisi pengakuan kepada Mega. Sudah siap diterimanya makian dan hujatan dengan lapang dada.
menerima getah dari nangka yang sama sekali tak manis, namun terlanjur rakus dimakannya hingga habis tak tersisa. Bentar saja, balasan pesan itu diterimanya hanya dalam hitungan detik dengan huruf-huruf kapital, singkat namun padat makna. Dasar pelacur, pengkhianat. Itu yang terpampang di layar telepon genggamannya dari Mega. Si Bulan hanya tersenyum. Sadar gelar itu memang pantas untuknya. Ya, ia adalah pengkhianat dengan nurani mati berdarah dingin, pelacur jahanam, walau tanpa pernah ada bayaran. Cerita berakhir. Peminjam suami seseorang. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa tombol loncengnya juga. Dan jangan lupa juga nantikan video selanjutnya dari channel ini, channel cerita romantis. Oke?